Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, Prodi D3 Kebidanan. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang pergaulan bebas di zaman milenial. Perlu kita ketahui semua bahwa pergaulan bebas adalah suatu perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajiban, tuntunan, syarat, aturan, dan perasaan malu. Mengapa seseorang melakukan pergaulan bebas itu dikarenakan dengan memiliki mental yang tidak baik, memiliki perasaan kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, dan suatu remaja yang tidak bisa menyerap norma-norma agama dan norma-norma Pancasila. Adapun dari ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti melakukan atau mengadakan pesta hura-hura, mabuk-mabukan, dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba. Perilaku yang tidak baik, sikap yang tidak baik, yang memiliki sikap yang negatif. Kemudian menggunakan pakaian terbuka seperti tidak mengikuti aturan cara berbusana seperti apa. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau seorang remaja melakukan pergaulan bebas di kalangan remaja seperti rendahnya taraf pendidikan keluarga, seperti tidak adanya suatu komunikasi yang baik dalam keluarga, seperti tidak adanya pendidikan dalam lingkungan keluarga sendiri. Kemudian orang tua yang kurang memperhatikan anaknya atau tidak memperhatikan pergaulan anaknya seperti apa. Kemudian kurang berhati-hati dalam berteman. Kita juga sebagai remaja kita harus pintar dalam memilih teman. Ada yang biasanya kita berteman tapi justru teman kita yang menjeratkan kita ke dalam hal-hal yang negatif, tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Kemudian keadaan ekonomi keluarga. Seorang remaja itu ketika memiliki ekonomi yang rendah, pasti misalnya dia sementara sekolah tetapi keluarganya tidak mampu untuk membayar sekolahnya. Jadi kebanyakan remaja mengambil keputusan seperti berhenti sekolah. Jadi jangan sampai mereka berhenti sekolah, malah pergaulannya itu semakin parah, dan itu sangat tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Dari faktor-faktor itu kita harus berpikir cara mengatasinya seperti apa. Seperti kita harus mengatasinya seperti memperbaiki cara pandang kita. Memperbaiki cara pandang kita itu ke depannya kita mau seperti apa. Kita harus memiliki pikiran positif. Kita harus berpikir bahwa ke depannya kita itu mau seperti apa. Kita itu ke depan itu mau jadi seperti apa. Jujur pada diri sendiri. Kejujuran dalam diri sendiri itu perlu, karena bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik kalau kita tidak bisa meyakinkan diri kita sendiri dengan kejujuran. Menanamkan nilai-nilai positif seperti kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak menyimpang. Menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktivitas secara positif. Jadi kita harus seperti kayak bersosialisasi, itu kan adalah suatu aktivitas yang positif selagi itu kita masih mengikuti aturan-aturan masyarakat atau aturan-aturan di lingkungan kita sendiri. Berpikir tentang masa depan. Jadi kalau kita berpikir tentang masa depan kita, berarti kita harus punya prinsip. Kita mau seperti apa ke depannya, kita mau jadi apa ke depannya. Jadi kita harus memiliki prinsip hidup agar ke depannya kita itu bisa membawa diri kita ke arah yang lebih positif. Mengurangi nonton TV atau nonton media-media lainnya yang mengandung dengan seksual atau kekerasan. Jadi kalau dibilang teknologi informasi itu sepertinya sudah buka-bukaan, seperti sudah terang-terangan lah. Jadi banyak biasa yang anak-anak remaja nonton video porno begitu. Jadi seharusnya video-video seperti itu
itu yang bisa merusak moral kita, yang bisa merusak moral remaja-remaja sekarang. Jadi kita juga sebagai pengguna harus lebih pintar dalam menyaring informasi, menyaring informasi komunikasi. Kemudian selalu membaca buku yang memberi kita motivasi. Jadi kalau hal untuk membaca itu juga saya kira itu adalah hal yang positif. Jadi kalau kita membaca buku, kemudian kita kayak lebih seperti kita membaca buku motivasi itu, sekiranya gitu kayak memberi arahan pada diri kita sendiri, memberi kita motivasi, memberi kita motivasi untuk bagaimana kita mau jadi apa kita ke depannya. Kemudian berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi yang baik dengan lingkungan kita, atau berkomunikasi baik dengan masyarakat. Jadi jangan sampai kita yang lebih muda bahkan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kalau kita sebagai yang muda haruslah lebih hormat dengan yang lebih tua. Jangan sampai kita juga berbicara seenaknya saja. Kita harus berbicara dengan sopan, berkata yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang. Karena kebanyakan sekarang remaja-remaja sekarang, apalagi kalau biasa disuruh apalagi selalu membantah begitu. Seharusnya kan itu hal yang tidak perlu kita lakukan. Seharusnya kita lebih sopan dalam bertutur kata. Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas. Jadi kalau kita mengadakan sosialisasi tentang pergaulan bebas, saya kira di sini lebih mengingatkan remaja-remaja sekarang, bahkan bukan remaja, bahkan anak-anak yang sekarang di usia dini. Jadi kalau kita melakukan tentang sosialisasi pergaulan bebas di sini, berarti kita lebih mengingatkan sesama kalau bagaimana bahayanya itu tentang pergaulan bebas, apa saja dampaknya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas sehingga bisa merusak masa depan kita sendiri. Kemudian menegakkan aturan hukum. Jadi pemerintah haruslah menegakkan aturan hukum bagi anak-anak yang masih sekarang, apalagi tentang pergaulan bebas seperti demo yang nggak jelas, seperti pesta-pesta yang kayak begitu kan, itu kan sangat mengganggu. Jadi sekiranya pemerintah haruslah menegakkan hukum secara adil. Semua macam pergaulan bebas tidak ada yang membawa dampak positif, melainkan merusak masa depan remaja sekarang, apalagi remaja milenial. Pergaulan bebas harus segera diatasi. Ketika pergaulan tidak teratasi, pergaulan bebas tidak teratasi, maka secara perlahan masalah sosial juga tidak akan teratasi. Kita di sini harus ada kerjasama antara keluarga, lingkungan sekitar, dan juga pemerintah. Karena jika tidak segera diatasi, maka tidak kemungkinan kehidupan di masyarakat akan menjadi ricuh, kacau, dan tidak terarah. Apalagi sekarang sasaran pergaulan itu adalah remaja. Karena kalau kita berpikir remaja ini adalah salah satu nasib bangsa ke depan mau seperti apa. Jadi kalau remajanya sekarang sudah rusak, jadi bagaimana dengan nasib bangsa ke depannya? Justru tidak akan terarah. Kita juga sebagai remaja haruslah melakukan yang positif untuk bangsa kita sendiri, untuk bangsa kita, bukan cuma bangsa tapi masyarakat, terutama keluarga kita sendiri. Jadi pesan saya, jika remajanya berkualitas dan bermoral, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Namun, jika remajanya ternodai dengan pergaulan bebas yang tidak jelas, merusak moral bangsa, sangat dipastikan Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara-negara di dunia. Maka itu, jadilah seorang remaja yang memiliki pergaulan baik, cerdas, dan bermoral. Gaulah dengan gaul yang cerdas dan elegan agar senantiasa membawa dampak yang baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Jadi dari materi yang saya terangkan, mohon maaf jika ada kesalahan.
atau cara saya berbicara, karena saya juga baru belajar. Dan mudah-mudahan materi yang saya bawakan bisa memotivasi remaja-remaja sekarang, karena kalau dibilang remaja-remaja sekarang itu pergaulannya luar biasa, apalagi sekarang komunikasi begitu pesat. Jadi saya juga hanya manusia biasa. Kita saling mengingatkanlah dalam hal kebaikan. Jadi cuman ini materi yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.